Satu, dua, tiga. Halo. Halo. Hai. Halo teman-teman, kita dari Kemenkoan Kemahasiswaan. Sebelumnya, kita pengen perkenalkan diri dulu. Akan aku Helmi, Fakultas Teknik 2016. Tahun ini diamanai sebagai Menteri Koordinator Kemahasiswaan MKM UGM Kabinet Ruang Bersama periode 2020. Terus selanjutnya mungkin ada yang mau kenalan, lanjut. Aku ya, kenalin, aku Olive dari Visipol 2017. Tahun ini aku diamanai sebagai Menteri Pengembangan Potensi dan Karya Mahasiswa. Halo. Aku Farhan dari FEB 2017 juga. Aku di sini sebagai Menteri Adkesma UGM 2020 gitu. Hai semuanya, kenalin aku Willy dari FEB juga, angkatan 17. Aku sekarang diamani sebagai Menteri Ekonomi Kreatif. Itu semua aku ya. Kenalin nama aku angkatan 2016 tahun ini amanah jadi sebagai mahasiswa. Ya, tadi itu kita udah kenalan. Ya, jadi di Kemenkoan Kemahasiswaan ini ada 4 kementerian dan menteri ada kenalan masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini kita pengen menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan di stiker story BMKM kemarin. Pertama kita pengen bilang terima kasih dulu karena ada banyak pertanyaan yang masuk. Tapi mohon maaf kayaknya kita nggak bisa jawab semuanya. Jadi kita udah pilih 5 pertanyaan yang menurut kita paling menarik dan relate sama kemahasiswaan. Nanti masing-masing dari kita akan jawab satu-satu dari pertanyaan itu. Nah, sebenarnya kita jawabin ini juga dalam rangka grand launching BMKM UGM karena memang nggak bisa dilakukan secara langsung atau secara fisik karena memang ada himbauan untuk social distancing karena corona. Jadi kita lakukan secara online ya teman-teman. Nanti kalau misalnya pertanyaannya belum semuanya kejawab, bisa langsung kontak kita aja. Di Instagram bisa, di di IG BMKM juga bisa, nanti dihubungkan ke kita. Terima kasih. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama dari Afif_Karisma. Pertanyaannya, apa strategi yang dilakukan untuk tetap melaksanakan proker di tengah ancaman corona? Nah ya emang ini jadi tantangan dari kita masing-masing ya, terutama orang-orang yang berada di organisasi dan dalam konteks ini organisasi mahasiswa. Nah, kalau dari teman-teman kemahasiswaan sendiri, memang sekarang kita fokus utamanya ada satu tim yang diarahkan untuk mencoba membantu mengadvokasikan hak-hak mahasiswa di era yang lagi corona ini. Nah, ini di kerjaan teman-teman advokasi sih. Nah, untuk selanjutnya proker-proker yang tadinya kemahasiswaan akan banyak secara fisik akan dipindahkan ke media, bisa di media sosial seperti Instagram, YouTube dan sebagainya. Dan mungkin nanti bisa pakai media umum juga yang open kayak misalnya Google Drive dan sebagainya buat share sama dan Google Doc gitu. Nah, selanjutnya ada yang mau jawab lagi dari siapa? Aku, Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Raihan Martiano. Kementerian Pesona kenapa ganti nama jadi PPKM ya? Yeah. Ada beban arah gerak kementerian. Ayo, Ya, aku jawab jawabannya ya, ada. Soalnya kalau kemarin kan Corona cuma sebatas ngadain soft skill doang. Padahal tuh potensi yang ada di mahasiswa tuh banyak banget, nggak cuma soft skill. Jadi kita pakai kata potensi biar kita bisa ngewadahin secara lebih luas lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kita lebih kolaboratif sih dalam menjalankan event. Jadi tuh teman-teman yang punya potensi nggak cuman jadi pembicara atau pengisi acara kita, tapi teman-teman juga bisa ikut berkreasi bareng kita, ikut brainstorming bareng kita, sehingga value itu bisa teman-teman rancang sendiri untuk keuntungan teman-teman sendiri juga. Kayak gitu. Oke, terima kasih, Steve. Oke. Selanjutnya, Yang kedua tentang Adkesma ya. Ini dari Erda Docahyadi. Bagaimana BMKM mengawal isu kampus tentang kemahasiswaan, baik preventif maupun resesif? Sebelumnya, halo Erda, makasih sudah bertanya. Kalau untuk preventif, kami memiliki mekanisme pembuatan policy brief yang kita buat bersama stakeholder yang lain, contohnya forum advokasi mahasiswa UGM juga, yang nanti diluncurkan ketika kampus ingin membuat sebuah kebijakan. Salah satunya adalah terkait isu kampus merdeka ini. Gitu. Lalu yang kedua, untuk mengawal isu-isu yang resesif,
kalau aku boleh bilang kalau resesif ini maksudnya kan tidak terlihat ya. Jadi kalau untuk mengawal isu-isu yang tidak terlihat, kita membuka channel untuk aspirasi seluas-luasnya. Nah, itu salah satu channel yang lagi booming banget sekarang tuh ada @adcastnip/_UGM. Nah, itu teman-teman bisa deh follow di Twitternya. Follow. Follow. Oke, selanjutnya aku bakalan ngejawab pertanyaan dari yang Vela Seviana. Ini menarik banget. Seberapa penting peran kementerian di UGM? Terus apa sih maknanya? Nah, sebenarnya semua kementerian yang ada di Kabinet Ruang Bersama itu memegang peran-perannya masing-masing. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau kan BMKM tanpa adanya Ekraf, tanpa adanya sinema itu nggak bisa jalan. Nah, oleh karena itu saya sendiri sebagai Menteri Ekonomi Kreatif bakalan menjawab yang kedua, yaitu tentang seberapa nyata. Nah, kalau misalkan teman-teman kemarin lihat UGMPD, nah itu adalah sebuah kegiatan, sebuah program kerja yang konkret nyata yang ada di ranah mahasiswa. Oleh karena itu nantinya bakalan ada program-program menarik lainnya. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman kepo bisa follow di UGM Entrepreneur. Di sana ada semua infonya. Iya. Keren. Terus yang Udah. aku mau jawab pertanyaan dari Fatir. Pertanyaannya, BMKM menyinergikan mahasiswa itu bagaimana dan seperti apa? Untuk informasi saja, mahasiswa di UGM kan sangat banyak dan majemuk. Terus menyinergikan mereka semua itu merupakan hal yang susah sebenarnya. Tapi di sini BMKM itu berusaha untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga mahasiswa yang ada di lingkup kampus melalui program kerja ataupun dari ranah komunikasi. Jadi itu semua nanti akan dikolaborasikan melakukan sesuatu dengan yang baik. Aduh, Guntur. Wah, Geluduk. Oke. Halo. Halo. Coba pertanyaannya ini lagi deh, dijawab ulang deh. Kurang jelas tadi, ada geluduk. Oh, ya, pertanyaan dari Fatir, menyinergikan mahasiswa itu bagaimana dan seperti apa? Untuk menyinergikan mahasiswa, yang kita ketahui mahasiswa di UGM itu kan sangat banyak dan majemuk, dan itu merupakan hal yang cukup susah. Tapi di sini BMKM itu melalui lembaga-lembaga mahasiswa tingkat universitas, kita bekerja sama baik melalui program kerja ataupun dari komunikasi untuk membangun kolaborasi dan hubungan yang baik pada mereka, kayak gitu. Oke, terima kasih dari Dika. Nah, itu tadi udah kita bacain 5 pertanyaan dan udah kita jawab satu persatu. Setelahnya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan ke teman-teman kemahasiswaan, bisa langsung kontak aja ke IG-nya BMKM. Terus bisa juga atau kontak ke orangnya masing-masing. Misalnya pengen nanya tentang advokasi, langsung aja kontak Farhan. Saran tentang kegiatan kemahasiswaan, bisa ke Ekraf, PPKM, maupun Sinema gitu. Sesuai konteksnya. Nah, gitu sih. Oh iya, terus terakhir sebelum... Kenapa? Menang. Waduh. Sebelum di closing, kita pengen ngomongin satu pertanyaan terbaik yang nanti bakal dapat, kalau kemahasiswaan apa? Kaos ya? Iya, kaos. Dapat kaos, ya. Asik. Oke. Siapa tuh? Siapa nih pemenangnya? Pemenangnya adalah Saudara Rehan Marviano. Selamat. Mas Rehan. Selamat, Mas. Ya udah. Selamat, Mas. Tadi pemenangnya ya. Nanti bisa langsung hubungi Saudara Ardi Muhammad di Sipol 2018 dari Sinema untuk minta hadiahnya. Terima kasih. Terakhir sebelum ditutup, mungkin karena kondisi kita sedang tidak baik, pengen ngingetin juga buat teman-teman untuk selalu berdoa dan tetap social distancing supaya keadaannya lebih cepat membaik. Semoga kita bisa ketemu lagi secara fisik, semoga kita bisa kumpul-kumpul lagi, bisa ke kampus juga, bisa interaksi secara langsung. Ya, ini yang bisa teman-teman usahakan, teman-teman kemahasiswaan usahakan sekarang untuk teman-teman mahasiswa secara seluruhnya.
apabila ada kritik, saran atau ide, kita juga sangat terbuka. Silahkan disampaikan langsung. Itu aja mungkin ya. Ada yang mau nambahin nggak? Oke. Stay safe. Ya. Terima kasih. Dadah. Ya, Guys. Good year. 10 menit.